wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus masjid, ketua serta pengurusnya yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang hadir juga pada malam hari ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Fayyad yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada majelis yang mulia ini mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kita duduk di masjid sambil memperpanjang iktikaf kita antara maghrib dan isya. Kita akan mendengarkan lanjutan daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis, 40-an lebih sedikit, 40-an hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, hadis ini adalah tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Apabila kita semakin sering mendengarkan hadis, maka akan semakin bertambah kecintaan kita kepada Nabi, akan semakin bertambah juga cinta kita kepada kampung akhirat, akan bertambah juga akhirnya nanti persiapan kita kepada negeri akhirat. Jadi dulu para sahabat, mereka begitu yakinnya kepada Allah dan Rasulnya sampai mereka tidak memiliki kesan lagi kepada siapapun kecuali Allah dan Rasulnya. Kalau kita sekarang kan terkesan dengan semuanya, nengok dunia orang pun terkesan. Padahal kita sudah memiliki dunia, tapi karena tidak mau ikut arahan Nabi, nggak mau dengar hadis, dapat dunia, malah yang dilihat dunianya orang lain. Padahal kata Nabi, kalau melihat keduniaan, tengok orang yang lebih rendah dari kita, akan timbul syukur. Kalau nengok urusan agama, baru tengok orang yang lebih daripada kita, sehingga kita akan bertambah pengorbanan untuk agama. Nah, sahabat, saking mereka sering mendengarkan firman Allah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mendakwakan agama itu dengan keyakinan, basirah,
yakin yang tinggi dalam hati. Maka satu orang sahabat waktu itu datang ke kerajaan Persia, menaiki seekor keledai tanpa ada rasa takut dengan siapapun. Padahal yang mau dijumpai itu raja Persia, Romawi Persia pada waktu itu seperti Amerika dan Rusia sekarang ini, yang menguasai dunia mereka. Maka ketika dijumpakan dengan Raja Persia pun terheran-heran. Ini orang gak ada takut dengan siapapun, dengan saya pun gak takut. Apa yang mendorong mereka bisa berani datang ke sini? Maka ketika jumpa ditanya oleh Raja Persia, apa yang mendorong engkau datang ke sini itu apa? Maka kata para sahabat, tujuan satu, linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Tujuan pertama, linukhrijal ibad, mengeluarkan manusia, min ibadatil ibad, daripada menyembah sesama manusia, ila ibadati rabbil ibad, menuju menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu datang ke sini untuk apa? Kata raja. Ngajak kalian untuk menghilangkan penyembahan sesama manusia, hanya semata-mata menyembah Allah. Kemudian kata sahabat, kemudian tujuan saya yang kedua, mengeluarkan kalian min dikit dunia ila sa'atil akhirah, dari sempitnya dunia ini menuju lapangnya akhirat. Kapan punya keyakinan seperti ini? Ketika para sahabat sering mendengar nasihat dari Nabi. Nasihat Nabi itulah sunnah-sunnah, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita mendengar dimulai dari kitab yang tipis, Arba'in An-Nawawiyah. Di beberapa waktu yang lalu, hadirin Bapak Ibu yang mulia, kita sudah masuk ke dalam hadis yang kedua, tapi belum selesai. 1 bulan yang lalu. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang pada waktu itu beliau bercerita ada orang asing yang ternyata itu malaikat. Datang Jibril diutus oleh Allah untuk mengajarkan para sahabat, bertanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan ini sudah kita baca di pertemuan sebelumnya. Kemudian pertanyaan Jibril yang pada waktu itu menyerupai manusia, pertanyaan setelahnya dalam hadis ini adalah mal ihsan. Apa itu ihsan? Hadirin yang mulia, ini hadis pondasi dalam Islam. Iman, Islam, ihsan. Iman itu amalan hati, maka nggak bisa kita menilai orang. Hati orang itu nggak bisa kita nilai. Wujudnya amal itu dinamakan Islam. Amal zahir Islam. Iman, amal yang ada tersembunyi di dalam hati, keyakinan. Maka kalau ada orang ngaku-ngaku iman, ya belum tentu. Entah iman dia atau enggak, itu urusan dia dengan Allah. Sama dengan kita nggak bisa menilai, menuduh seseorang dia beriman atau tidak. Islam itulah amalan-amalan yang zahir. Rukun Islam 5. Maka ketika seseorang mengerjakan 5 amal Islam ini, maka berarti nampak di dalam kehidupan dia ciri-ciri dia ini orang Islam, yang berarti ketika amal-amal zahir rukun Islam dia kerjakan, terjagalah diri, harta, kehormatan dan keluarganya, dia itu harus dimuliakan seperti orang-orang Islam lainnya. Nggak boleh menuduh dia dengan hal yang macam-macam. Hadirin yang mulia, kemudian ihsan. Ihsan ini perginya, kata para ulama, ilmu akhlak, tasawuf. Kadang ada orang sibuk belajar tauhid, sibuk belajar fikih, tapi lupa belajar adab dan akhlak. Lah ini kekurangan di mana-mana. Nampaknya pakaian sunnah, berjenggot juga sunnah, pakaian dia rapi, tapi karena tidak belajar adab dan akhlak, gak belajar ihsan, akhirnya sifat dia, akhlak dia begitu buruk kepada sesama manusia. Sesama orang Islam pun dia juga buruk akhlaknya. Kenapa?
nggak ada mau ngaji tasawuf. Pelajaran untuk membersihkan hati dia tidak mau meluangkan. Maka hanya sibuk dengan fikih, tetapi lupa ada ilmu lain namanya ilmu akhlak dan ilmu adab. Kebanyakan di zaman Rasulullah SAW, orang-orang di luar Islam masuk ke dalam agama Islam itu bukan dikarenakan melihat ibadahnya Nabi dan sahabat, tidak. Bukan melihat sholat mereka panjang-panjang, enggak. Melihat baca Al-Quran mereka, tidak. Bahkan ketika mendengarkan Al-Quran langsung dicaci. Melihat sahabat sholat itu langsung dipukuli. Orang-orang di luar Islam masuk ke dalam agama Islam, hampir kebanyakan para sahabat itu dikarenakan melihat akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat akhlaknya sahabat. Ini ihsan, pelajaran hati, membersihkan hati. Jibril alaihi salatu wassalam, ini yang ditanyakan Jibril, mal ihsan, apa itu ihsan? Ihsan, ang ta'budallah ka'annaka tarah. Nabi jawab, kata Nabi, ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Seolah-olah. Kalau enggak mampu, Nabi arahkan setelahnya, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau memang enggak mampu punya perasaan seperti itu, minimal rasakanlah di dalam hati, yakinilah di dalam hati Allah melihat engkau. Jadi merasa dilihat Allah ini termasuk sifat ihsan, merasa dilihat Allah. Sekarang kita agak sulit taat, terkadang taat, kadang tidak, kadang sholat, kadang semangat, kadang tidak. Permasalahannya di mana? Permasalahannya karena kurangnya sifat ihsan dalam diri. Lupa menjadi hamba Allah. Terkadang ada orang merasa dilihat Allah, merasa jadi hamba Allah, tapi cuma di masjid. Ketika dia berdagang di pasar, lupa dia jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah cuma di masjid, kalau di pasar jadi hambanya pasar. Sampai di kantor lupa juga. Di masjid jadi hamba Allah, di kantor malah jadi hambanya, budaknya, harta. Akhirnya berani berbuat maksiat. Perkara yang diharamkan dia kerjakan. Kenapa? Tidak ada rasa ihsan, lupa merasa dilihat oleh Allah, lupa tidak merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perasaan ihsan ini penting dan itu perlu diusahakan. Tidak ada yang namanya semula jadi, itu nggak ada. Sahabat saja Bapak Ibu yang mulia, apa-apa tuh perlu usaha, perlu latihan. Kita manusia tuh memang dihantar ke dunia tuh perlu latihan. Mau berjalan saja nggak ada manusia itu yang lompat lahir seperti kambing bisa lari, nggak ada. Latihan dulu, akhirnya bisa jalan. Sholat pun seperti itu, khusyuk pun juga seperti itu. Jangan kita merasa sholat langsung tiba-tiba bisa khusyuk, nggak bisa. Tahu-tahu merasa bisa melihat Allah, atau minimal merasa dilihat Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, itu langsung tiba-tiba muncul, nggak akan bisa. Perlu usaha, perlu belajar. Ketika kita usaha, maka baru nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini juga Bapak Ibu yang mulia, ini juga ada pelajaran penting tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari hadis ini. Akidah kita, akidah yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Jadi Ahlus Sunnah kata para ulama, kalau dimutlakkan kata-kata Ahlus Sunnah, yang dimaksud siapa? Yang mengikuti Imam Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Ini mutlak. Kalau Ahlus Sunnah disebutkan, maka penerus yang merumuskan keilmuan itu Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diantara dalil bahwa Allah itu mungkin secara akal untuk dilihat di dunia ini. Mungkin secara akal. Walaupun secara praktek nggak ada yang bisa. Sedangkan akidah yang melenceng, sesat,
Bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan Allah tuh nggak bisa dilihat di dunia ini. Dalil mereka menggunakan ayat Al-Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar, Allah tuh nggak bisa didapatkan, dijumpai oleh mata. Sedangkan ini ayat mereka fahami dengan pemahaman mereka. Lah para ulama banyak dalil kalau dari hadis-hadis ini. Perintah Nabi apa? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Sembah Allah seolah-olah bisa melihat Allah. Kira-kira Nabi itu memerintahkan satu hal yang mustahil atau memerintahkan satu perkara yang bisa untuk dikerjakan? Pasti perintah itu mesti sesuai dengan kemampuan. Pasti ada kemungkinannya. Nggak mungkin perintah Nabi itu yang berkaitan dengan hal mustahil. Itu perintah macam apa? Sembahlah Allah, kata Nabi, seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Itu tingkat tertinggi. Ada kemungkinan secara akal Allah itu bisa dilihat di dunia ini. Di antara dalilnya kata para ulama, Nabi Musa alaihi salatu wassalam dulu pernah minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat engkau. Maka kata Allah dalam ayat itu, jawab, tidak akan bisa. Tapi Nabi Musa tetap minta. Maka Allah katakan, tengok, fangdur ilal jabal fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Tengok, kata Allah, tengok itu gunung. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau memang gunung itu bisa bertahan tetap di tempatnya, fasawfa tarani, maka engkau akan bisa melihat aku, kata Allah. Tapi ternyata belum lagi baru nur Allah muncul, gunung pun sudah hancur, Nabi Musa pun pingsan. Tapi di sini dalilnya ini ayat Al-Qur'an. Dari mana para ulama mengatakan daripada ayat ini bahwa ada kemungkinan secara akal Allah itu bisa dilihat? Dalilnya adalah permintaan seorang nabi. Nabi itu kalau minta nggak mungkin meminta hal yang mustahil. Ketika Nabi meminta, maka pasti permintaan itu mungkin secara akal. Kalau seumpama mustahil, tidak akan mungkin Nabi Musa meminta kepada Allah. Dan buktinya juga Allah nggak melarang. Tapi Allah hanya beritahu kalau gunung itu tetap di tempatnya, gunung itu tidak berpindah, nggak hancur, maka nanti engkau akan bisa melihat aku. Tapi ternyata belum lagi baru nur Allah saja, gunung sudah tidak mampu untuk menahannya. Tapi dari situ dalil, termasuk juga hadis yang kita baca tadi tentang ihsan. Tentang ihsan, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sifat ihsan itu pertama, beribadah merasa seolah-olah melihat Allah. Lah mungkin derajat iman kita nggak sampai di situ, perlu latihan. Belum mampu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau memang belum mampu seperti itu, maka sembahlah Allah, yakini di dalam hati sesungguhnya Allah itu melihat kita. Kalau sudah punya perasaan minimal seperti itu, merasa dilihat Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, maka akan mudah khusyuk, mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini tentang ihsan. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kembali, fa akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad, beritahukanlah kepada aku anis sa'ah, tentang sa'ah. Sa'ah itu kalau terjemah secara lughat bahasa artinya waktu, sa'ah. Tapi yang dimaksud di sini hari kiamat. Hari kiamat. Kenapa dikatakan kiamat itu bahasanya dengan kiamat? Kalau kita belajar bahasa Arab, koma yakumu kiaman. Jadi kiamat itu dari kata-kata koma yakumu kiaman, kiamatan, kiamat, berdiri, tegak lama. Kenapa dikatakan kiamat itu diambil dari kata-kata kiam?
karena waktunya yang begitu panjang, tidak terpanjang. Dikatakan qiyam itu karena panjangnya. Kemudian dikatakan sa'ah. Pensarah para ulama mengatakan dikatakan sa'ah karena waktunya begitu singkat ketika terjadinya kiamat. Dalam satu hadis diterangkan bahwa kiamat itu saking singkatnya. Kalau dalam Al-Quran itu baghtah, hampir kejadian apapun kan kiamat, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro, kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat kecil setiap orang itu akan menjumpai kiamatnya, paling tidak kiamat kecil, kematian itu kiamat kecil. Setiap orang jumpa dengan kiamat mereka masing-masing. Kalaupun tidak jumpa dengan kiamat yang kubro, kiamat besar. Lah kiamat kubro dalam hadis itu diceritakan kenapa dikatakan sa'ah kiamat, karena saking kejadiannya itu begitu mendadak. Sampai dalam hadis diceritakan orang yang di tangannya itu ada satu suap makanan atau nasi, maka ketika terjadi hari kiamat, suapan itu nggak akan sempat lagi masuk ke dalam mulutnya, begitu singkatnya. Itu dalam hadis. Sa'ah, dikatakan kiamat itu sa'ah dalam bahasa Arab karena begitu singkatnya waktunya. Jibril alaihi salatu wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anis sa'ah, beritahukanlah kepada aku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Nabi, tidaklah mal mas'ulu anha, orang yang ditanya tidaklah bi'a'lama, lebih mengetahui minas sa'il, daripada orang yang bertanya. Yang ditanya itu saya, kata Nabi, saya nggak lebih tahu daripada kamu yang bertanya. Yang nggak tahu, yang ditanya sama-sama nggak tahu. Kenapa? Ilmu tentang hari kiamat itu memang disembunyikan oleh Allah. Banyak hadis yang menerangkan tentang hal-hal gaib. Bahkan dalam ayat Al-Quran, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. 5 perkara yang mana kata Allah tidak ada yang mengetahui 5 perkara ini kecuali hanya Allah. Kok ada yang ngaku-ngaku? Bohong, dukun. Yang pertama, ilmu sa'ah, ilmu kapan terjadi hari kiamat gak ada yang tahu kecuali Allah. Yang pertama hari kiamat. Lah kok ada orang ngasih tahu kalau tanggal segini, pertengahan Ramadan, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, hari kiamat, dipastikan dia itu mengada-ngada. Nggak ada, Nabi pun nggak tahu. Dan tidak ada yang diberitahu oleh Allah kapan terjadinya hari kiamat. Nah tandanya ada, ya tanda. Tanda itu kan ciri-ciri. Tanda-tanda itu Bapak Ibu yang mulia, jangankan sekarang. Dalam satu hadis diterangkan ketika terjadi angin kencang di Madinah zaman Rasulullah, ketika angin kencang terjadi maka Nabi, para sahabat itu akan pergi ke masjid. Kenapa? Takut hari kiamat terjadi. Nah jadi Nabi saja waktu itu sudah beritahu para sahabat, mengajarkan kepada para sahabat kemungkinan kiamat waktu itu ada. Jadi kata-kata dekat kiamat itu, dekat itu relatif. Nggak bisa dikatakan dekat itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak. 1500 tahun yang lalu Nabi sudah mengatakan dekat itu kiamat, tapi sampai sekarang nggak terjadi juga. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi selagi di dunia ini masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah. Kok masih ada orang Islam satu? Maknanya itu masih ada orang iman, orang Islam satu saja.
cukup untuk menjadikan kiamat itu tertunda. Gak akan mungkin kiamat. Jadi ilmu pengetahuan hari kiamat itu bukan untuk menakut-nakuti manusia, enggak. Maka satu orang datang kepada Rasulullah SAW bertanya, mata sa'ah. Sahabat datang, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kapan kiamat, kata sahabat nanya. Maka Nabi SAW memberikan jawaban. Apa kata Nabi? Ma'adatta laha. Lah memangnya kamu sudah buat persiapan apa untuk kiamat? Yang Nabi tanya persiapannya. Kapan kiamat, kata sahabat? Maka Nabi malah balik nanya, lah memangnya kamu sudah persiapan apa? Sahabat mengatakan, tidaklah saya mempersiapkan apapun kecuali saya cinta pada Allah dan Rasulnya. Maka pada waktu itu Nabi mengatakan, setiap orang akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang dia cintai. Orang tuh kalau cinta itu kan pasti taat. Cinta Allah terus nggak sholat, penipu itu, tingkat tinggi penipunya. Ngaku cinta Allah tapi dia nggak mau zikir. Cinta Allah nggak mau sholat. Cinta Allah nggak mau baca Quran, penipu. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubba wa hadzal amru fil fi'ali badi'. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'ta. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kata Imam Syafi'i, ta'sil ilah, engkau selalu maksiat pada Allah. Wa tadhharu hubbah, tapi engkau malah sok-sok menampakkan engkau itu cinta pada Allah. Maksiat tapi ngakunya cinta. Wa hadzal amru fil fi'ali badi'. Ini betul-betul bertentangan dengan kenyataan. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'ta. Seumpama cintamu itu betul-betul cinta pada Allah, la ata'tahu, pasti engkau taat pada Allah. Kenapa? Ada kaidah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang cinta itu pasti taat kepada yang dia cintai. Tengoklah orang kalau sudah gila-gila cinta, entah laki-laki cinta pada perempuan, perempuan cinta pada laki-laki, tapi syaratnya cintanya benar, langsung jadi budak. Apapun yang diminta, diterjang semuanya. Akan saya kerjakan. Apapun yang kau minta, itu tanda cinta. Tapi kalau enggak, itu masih cinta penipuan. Maka sahabat menjawab ringkas. Bukan sahabat katakan saya sholat, saya puasa, saya zakat. Enggak. Saya persiapkan diri hanya cinta pada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Jadi untuk kiamat ditanya oleh sahabat, Nabi balik tanya, persiapannya apa? Maka kiamat pertama tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dalam ayat itu yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang kedua, wa yunazzilul ghaith, turunnya hujan. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Sampai sekarang kalau kita buka berita, tulisannya apa? Perakiraan cuaca. Perkiraan cuaca. Kiro-kiro cuaca besok itu apa? Nah, itu perkiraan cuaca. Nggak ada yang berani mengatakan kepastian cuaca. Perkiraan. Kalau kira-kira bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah juga yang tahu apa yang ada di dalam rahim seorang wanita. Sekarang ada USG, ditengok hamil, oh ini anaknya laki-laki. Apakah itu pasti? Enggak. Banyak yang melenceng, meleset daripada perkiraan, banyak sampai sekarang. Saya punya satu orang ustadz di Malaysia, punya anak tuh perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan. Maka USG ditengok, wah kata dokter, laki-laki. Setiap kali periksa ke dokter, setiap 1 bulan sekali datang diperiksa lagi, laki-laki, gak berubah. Sampai akhirnya belum lagi lahir,
sudah diberi nama laki-laki. Tambahkan kata-kata busyro, kabar gembira. Nah, karena harapannya memang laki-laki, perempuan maunya laki-laki. Maka tidak taunya pas lahir, yang lahir perempuan. Kenapa? Wa ya'lamu ma fil arham. Gak ada yang tahu di rahim itu secara pasti kecuali hanya Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Yang keempat, tidak ada seorang pun tahu apa yang akan dia kerjakan esok hari. Rencana boleh. Oh, rencananya saya besok ke Jakarta, rencana begini, rencana begitu. Bisa, boleh berencana. Tapi yang akan terjalankan juga rencananya Allah. Nggak ada yang tahu kejadian apa yang terjadi besok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nggak ada yang tahu seorang pun di mana dia akan mati. Mau mati di Jakarta, di Singapura, nggak ada yang tahu. Tidak ada satupun orang yang tahu di mana dia akan dikebumikan. Mati itu nggak ada yang tahu. Maka selain ini, ada juga hal-hal yang gaib selain 5 perkara itu, tapi terkadangan diberitahu oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkara gaib itu banyak, tapi yang betul-betul nggak diberitahu Allah tuh ini. Sampai Nabi pun nggak tahu. Maka Jibril bertanya, kapan kiamat? Ya, saya yang ditanya dengan yang bertanya itu nggak lebih tahu, sama-sama nggak tahu, kata Nabi. Maka Jibril bisanya cuma nanya lagi. Ya sudah, kalau nggak ada yang tahu, fa akhbirni an amaratiha. Ya kalau begitu nggak ada yang tahu kira-kira tanda kiamat itu apa saja. Maka tanda itu Bapak Ibu yang mulia seperti rambu-rambu. Tanda. Kita kalau mau ke Jakarta ada rambu-rambunya, bawa mobil. Nah, lurus Jakarta, belok kiri ke Medan, belok kanan ke ada rambu-rambu. Apakah ketika kita mengikuti rambu-rambu pasti sampai ke Jakarta? Ya nggak pasti. Tapi kita dalam jalurnya kemungkinan besar iya, tapi nggak pasti. Masih nyasar juga. Tanda-tanda kiamat seperti itu. Walaupun sekarang mungkin mirip-mirip. Kita baca, kayaknya ini. Ya mungkin, tapi nggak pasti. Maka jangan suka menghobi mencocok-cocokkan. Mungkin iya, pasti tidak. Walaupun kemungkinannya itu sampai akurat 99%. Mungkin salahnya juga ada. Di antara tandanya, dan di sini yang Nabi sampaikan ini adalah tanda-tanda besar. Di antara tandanya adalah angtalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita akan melahirkan tuannya. Ini banyak tafsir para ulama. Kita sudah sering mendengar Bapak Ibu yang mulia. Budak wanita melahirkan tuannya. Banyak kejadian. Mungkin kalau zaman Nabi saja kemungkinan ini ada, sudah kemungkinan ada. Pada waktu Nabi pun sudah ada kemungkinannya. Di antara yang paling banyak diterangkan oleh para ulama, maksudnya hadis ini adalah bahwa menunjukkan rusaknya zaman. Saking rusaknya zaman, akhirnya anak-anak itu sudah memperbudak orang tua mereka. Ini di antara maknanya. Banyak makna, tapi ini yang paling sering disampaikan. Anak-anak tuh sering memerintah orang tua. Akhirnya seolah-olah orang yang nengok tuh udah seperti ini, antara majikan dengan anak buah. Kenapa? Tanda hari kiamat sudah dekat. Kemudian wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda kiamat lagi, kata Nabi, engkau melihat al-hufah, orang-orang yang tidak bersendal, nyeker. Kenapa dia nggak pakai sendal? Miskin. Al-urata, tidak berpakaian telanjang. Orang yang betul-betul berada dalam kondisi kehidupan yang miskin, nggak punya sendal, nggak punya baju, bertelanjang. Al-alah, miskin. Ri'a asya, mereka kerjanya mengembala kambing, orang pedalaman. Sudah miskin, tinggalnya di pedalaman.
tapi yatatawaluna fil bunyan, mereka itu sibuk berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Ini kata para ulama kan kejadian yang aneh. Orang miskin kok bisa berlomba-lomba dalam membuat bangunan. Ini diantara maknanya kata para ulama banyak. Tafsir para ulama banyak. Dalam kitab ini diantaranya menunjukkan akan terjadi satu zaman, dan itu tanda hari kiamat kata para ulama. Orang-orang pedalaman, miskin, bodoh, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba mereka itu menjadi pimpinan satu kaum. Dalam satu hadis diterangkan, idza wuliyal amru ila ghairi ahlihi falyantadhiris sa'ah. Kalau satu perkara, satu urusan sudah diserahkan bukan kepada ahlinya, falyantadhiris sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Bukan bidangnya dia ambil. Kalau zaman dulu yang namanya pimpinan, khalifah, maka pasti orang yang terbaik di kalangan mereka, entah itu agamanya ataupun dunianya. Tapi di antara hari kiamat, maka di antara tanda-tandanya itu orang yang tidak layak jadi pimpinan. Nah, ini nggak boleh mereka-reka kita. Apakah orangnya si fulan? Kalau sudah menyebut nama ini salah. Yang penting tandanya seperti itu. Kok ada orang yang tidak layak jadi pimpinan, itu tanda hari kiamat. Nggak usah nyebut nama, nyebut orang, nyebut rezim, itu udah salah. Tanda kiamat seperti itu. Dicocok-cocokkan bisa-bisa salah. Kemudian singkat cerita, sudah masuk azan. Kemudian Nabi SAW menerangkan hal itu. Akhirnya Jibril pergi. Kemudian tidak berapa lama kemudian, satu hari satu malam, Nabi tanya pada sahabat, pada Umar, wahai Umar, tahu tidak siapa yang datang? Maka Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi mengatakan, yang datang tadi itu malaikat Jibril, datang tujuannya untuk mengajarkan agama pada kalian. Sudah kita beritahu pada pertemuan sebelumnya bahwa sahabat itu pemalu, malu dengan Nabi. Karena begitu tingginya wibawa Rasulullah, sahabat itu nggak berani. Senang ketika ada malaikat berbentuk manusia bertanya, itu senang. Akhirnya ilmu mereka bertambah. Jibril, sedikit pengetahuan Bapak Ibu yang mulia, ini bukan bahasa Arab. Jibril itu dari bahasa Suryani. Ini Injil asli itu bahasanya Suryani. Itu bukan bahasa Arab. Jibril artinya adalah Abdullah, hamba Allah. Maka di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ada satu pembahasan, boleh nggak memberi nama anak-anak kita dengan nama malaikat? Terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah memberikan nama anak dengan nama-nama malaikat. Maka nggak usah disalahkan ada orang namanya Jibril, Mikail, kan ada orang-orang selain Islam pun banyak. Jibril itu Jibril, Mikail itu Mikail, itu semua nama malaikat. Yang orang-orang Nasrani pun juga mengetahui nama malaikat itu. Mungkin ini saja yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga kita bisa ambil faedah daripada nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.